Baiklah, selamat pagi. Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA bersama saya, Dwi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan kelanjutan dari materi trigonometri yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Dengan mengingat kembali materi SMP mengenai persamaan linear dan persamaan kuadrat, maka kombinasinya akan kita pelajari dalam materi persamaan trigonometri. Sama halnya dengan materi persamaan lainnya, persamaan trigonometri juga bermuara dengan himpunan penyelesaian, sehingga perlu adanya ketelitian dan ketekunan dalam pembelajaran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, marilah bersama dengan sepenuh hati kita mulai belajar materi persamaan trigonometri bersama-sama. Persamaan trigonometri bagian pertama. Kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian persamaan trigonometri, yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana pada interval tertentu. Konsep dasar trigonometri. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Nah, dasar-dasar trigonometri sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, ya, mengenai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kemudian hubungannya dengan segitiga mengenai sisi samping, sisi depan, ataupun sisi miringnya, ya. Pada dulu di kelas kalian ketika kalian berada di kelas SMP, kalian mempelajari tentang teorema Pythagoras, ya. Pythagoras hubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, ketika kalian sudah masuk ke jenjang SMA, kalian akan mempelajarinya tentang trigonometri, yaitu hubungan antara sisi suatu segitiga dengan sudutnya. Sudut-sudut istimewa juga kalian harus mempelajarinya kembali. Sudut-sudut istimewanya diantaranya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, serta di kelipatan putaran pertama, kedua, dan seterusnya. Di sini kalian bisa mempelajarinya kembali materi-materi yang telah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Seperti yang kalian telah pelajari bahwa sin alfa pada segitiga pada trigonometri pada kuadran pertama itu memiliki nilai yang sama dengan kuadran yang kedua. Nah, pada cos alfa itu memiliki nilai yang sama di kuadran 1 dan kuadran 4. Ini nilai positifnya, ya. Ini nilai positif, ini nilai positif, sementara sisanya itu negatif. Sementara di tang itu nilai positifnya sama di kuadran 1 dan kuadran 3. Ini yang perlu kalian ketahui. Kenapa? Karena nanti dari tabel ini atau yang kalian pelajari kali ini nanti akan bermanfaat bagi kalian untuk mempelajari tentang himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Kita lanjutkan. Nah, relasi sudut fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jika kalian ada yang lupa, ya,
pada bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran. Sama kuadran yang pertama, kemudian ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, kemudian ini adalah kuadran yang keempat. Nah, kalian juga harus mempelajari ini. Kenapa? Karena nanti di suatu soal, misalkan sin X sama dengan sin 30 derajat, itu masih dalam taraf yang sangat dasar, sehingga suatu saat soalnya akan dikembangkan menjadi sin X sama dengan cos 30, sehingga kalian harus mengubahnya dari cos menjadi sinus 30. Bagaimana cara mengubahnya? Kalian bisa menggunakan cara yang ada di tabel. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan tabel ini untuk mengubah sinus menjadi kosinus atau sebaliknya kosinus menjadi sinus. Nah, ini merupakan kuadran ya yang seperti Bapak. Nah, catatan yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu tentang radian. Apa itu radian? Radian adalah satuan pada trigonometri selain derajat. Satu radian itu memiliki simbol pi bernilai 180 derajat, sehingga kalian nanti ketika mendapatkan satuan radian atau pi, kalian tidak bingung kembali. Saya kasih contoh, misalkan 2 radian itu disimbolkan menjadi 2 pi, itu hasilnya nilainya sama itu dengan 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Contoh yang lain, misalkan setengah radian itu sama dengan setengah kali pi yang nilainya sama dengan setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, ini merupakan salah satu satuan dari trigonometri selain derajat, sehingga perlu kalian pelajari kembali. Nah, sehingga tidak ada yang bingung lagi ketika satuannya diubah dari derajat menjadi radian. Nah, kita masuk ke persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Jika Ananda menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti Ananda diharuskan menentukan nilai X. Ingat, yang ditentukan adalah nilai X. Ya, nilai X. Jadi ketika kalian mempelajari tentang suatu persamaan, maka kalian harus menentukan himpunan penyelesaian. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian? Setiap persamaan pasti berbeda-beda, seperti persamaan linier, persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalian mempelajari tentang persamaan trigonometri. Nah, pada slide selanjutnya di sini, ini merupakan cara atau penyelesaian persamaan trigonometri. Misalkan ini adalah sin X sama dengan sin alfa. Pada persamaan trigonometri memiliki 2 penyelesaian atau 2 rumus. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat dengan K itu bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat artinya apa? Boleh negatif, 0 atau positif. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu satuannya derajat. Jika kita beralih ke satuan radian, maka menjadi X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Kenapa 2pi? Ingat bahwa nilai 1pi itu adalah 180 derajat, sehingga kalau 360 derajat nilainya adalah 2pi. Kemudian yang kedua, X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Nah, kenapa ada 2 rumus? Ingat, tadi Bapak menjelaskan yang pertama adalah kalian mengetahui bahwa nilai positif atau negatif di setiap kuadran pada trigonometri, yaitu kosinus, sinus, dan tangen, itu memiliki 2 nilai yang sama. Sinus positif itu 1 dan 2, kuadran 1 dan 2. Sementara negatifnya kuadran 3 dan 4 dan seterusnya, sehingga dia memiliki 2 rumus atau 2 penyelesaian.
Untuk kosinus, cos X sama dengan cos alfa, itu X sama dengan plus minus alfa ditambah K kali 360. Maksudnya di plus minus adalah 2, yaitu yang pertama adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Sementara rumus yang kedua adalah negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ya, ini ada 2. Kemudian pada satuan radian sama, yaitu positif alfa ditambah K kali 2pi. Sementara yang satunya adalah negatif alfa ditambah K kali 2pi. Nah, sama ya, ada 2 penyelesaian atau 2 rumus. Kenapa? Karena kosinus memiliki 2 nilai yang sama di setiap kuadran. Positif itu 1 dan 4, sementara negatif itu di 2 dan 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah tangen. Tangen memiliki rumus hanya ada 1, yaitu alfa ditambah K kali 180 derajat, dan pada satuan radian itu alfa ditambah K kali B atau K kali pi ya. Kenapa hanya ada 1? Karena walaupun cuma 1, dia nanti penyelesaiannya bisa memiliki 2 penyelesaian. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal agar kalian mempelajarinya lebih mudah. Contoh soal di sini yaitu sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, sementara bagian belakang ini namanya interval. Interval atau batas ya. Interval atau batas. Nah, maksudnya interval di sini adalah untuk membatasi himpunan penyelesaian. Nah, kalau tidak dibatasi, bisa saja nanti kalian jawabannya akan sangat banyak. Nah, untuk mencari penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30 derajat, itu tidak langsung misalkan kita coret jadi sin, kita coret seperti penyelesaian pada persamaan linier sama dengan 30 derajat. Nah, tidak sesederhana ini. Kenapa? Karena seperti pada slide sebelumnya, untuk menyelesaikan sinus X sama dengan sin alfa, kosinus, kemudian tan, itu memiliki rumus atau penyelesaian masing-masing. Jadi tidak serta-merta kalian langsung mencoret. Jadi kita masukkan rumusnya dahulu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama untuk sin X, perlu kalian ingat bahwa rumusnya yang pertama adalah alfa ditambah K kali 360 derajat untuk satuan derajat. Kemudian rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan alfanya, X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian ini X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini sudah selesai untuk mencari rumusnya. Sementara sebelah sini adalah X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk rumusnya kita sudah mendapatkan ada 2 rumus. Nah, kita tinggal mengganti K-nya menggunakan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu boleh negatif, boleh positif, 0 pun boleh. Kita ambil K yang paling sederhana, yaitu K sama dengan 0. Kita ambil X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Nah, apakah 30 derajat ini bisa memenuhi interval atau batas? Jawabannya ya. Kenapa? Karena 30 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kalian bisa membayangkan jika K-nya min negatif 1, maka nanti 30 derajat dikurangi 360 derajat hasilnya negatif, sehingga dia tidak memenuhi. Ya, kita bisa mengerjakan secara efektif. Jadi ini memenuhi. Kita lanjutkan ke K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 390 derajat.
Apakah ini memenuhi interval atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena batas atasnya itu 360 derajat, jadi tidak memenuhi. Satu saja tidak memenuhi, apalagi kalau kalian mencoba K sama dengan 2. Oke, untuk rumus yang pertama hanya mendapatkan satu penyelesaian. Kita masuk ke rumus yang kedua. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 150 derajat ditambah, kita kalikan langsung 0 kali 360, jawabannya 0 sama dengan 150 derajat. Nah, ini memenuhi. Kenapa? Karena 150 di antara 0 sampai 360. Kita lanjutkan. K sama dengan 1. X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, jawabannya 360 derajat sama dengan 510 derajat. Ini tidak memenuhi karena melebihi dari batas atas, yaitu 360 derajat. Kan negatif 1 juga tidak memenuhi karena nanti hasilnya negatif. Nah, dari dua rumus ini kita mendapatkan himpunan penyelesaian, yaitu X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Bisa kalian bayangkan jika kalian hanya mencoret sin X, sin dicoret dengan sin, maka jawabannya hanya ada 1. Oke, nanti kalian ini tolong dilengkapi lagi, tidak langsung sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang kedua yang menggunakan radian. Nah, di sini ada contoh soal cos Y sama dengan cos 2 per 3pi untuk batas Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Ingat, kenapa 2pi? Ya, kalian masih ingat tadi bahwa pi itu nilainya 180, sehingga kalau kalikan 2 sama dengan 360 derajat. Nah, itu sehingga kita menggunakan satuan pi. Sama seperti sama seperti sinus yang tadi pada contoh yang pertama. Untuk menyelesaikan kosinus Y sama dengan kosinus 2 per 3pi itu tidak langsung dicoret seketika saja, tetapi kita membutuhkan rumus. Rumus yang pertama, Y sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, sementara rumus yang kedua adalah Y sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat, kita menggunakan satuan pi ya, sehingga 2pi ini menggunakan 2pi juga. Kita masukkan alfanya, Y sama dengan 2 per 3pi ditambah K kali 2pi, ini sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Nah, rumusnya sudah kita dapatkan, tinggal kita mengganti K. K yang pertama K sama dengan 0, Y sama dengan 2 per 3pi ditambah 0 kali 2pi, 0 sama dengan 2 per 3pi. Nah, 2 per 3pi masuk ke dalam interval. Kenapa? Karena 2 dibagi 3 sama dengan 0, sehingga dia masuk ke dalam interval. Kita lanjutkan ke K sama dengan 1. Y sama dengan 2 per 3pi ditambah 1 kali 2pi sama dengan 2pi. Kita samakan penyebut, 2 per 3pi ditambah 6 per 3pi sama dengan 8 per 3pi. Nah, ini tidak masuk ke dalam interval. Kenapa? Karena 8 bagi 3 sama dengan 2, sementara batasnya hanya sampai 2. Sehingga pada rumus yang pertama kita hanya mendapatkan satu buah penyelesaian. Kita masuk ke rumus yang kedua. Kita masukkan K sama dengan 0. Kita kerjakan Y sama dengan ini alfanya harusnya sudah ganti jadi negatif 2 per 3pi. Negatif 2 per 3pi ditambah 0 kali 2pi, 0 sama dengan negatif 2 per 3pi. Ingat, batas
bawahnya adalah 0, jadi negatif 2/3pi tidak masuk ke dalam interval. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Y sama dengan negatif 2/3pi ditambah K kali 2, K-nya 1 kali 2pi sama dengan 2pi. Kita samakan penyebutnya, min 2/3pi ditambah 6/3pi sama dengan 4/3pi. Apakah masuk ke dalam interval? Ya, karena 4/3 sama dengan 1 koma. Kalau K sama dengan 2 sudah melebihi ya, melebihi interval, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa untuk cos Y sama dengan cos 2pi itu 2/3pi, himpunan penyelesaiannya sama 4/3pi. Nah, ini merupakan dua contoh yang perlu kalian pelajari. Yang satu tadi kosinus menggunakan satuan derajat, kemudian yang sinus tadi menggunakan satuan derajat, kemudian yang kosinus menggunakan satuan pi. Ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan sebaik mungkin. Ingat, kalian harus mengerjakan secara efektif. Jika memang tidak, kalau mau mencoba silakan, tapi kalau misalkan sudah tahu bahwa itu tidak masuk ke dalam interval, ya tidak usah dikerjakan. Tapi kalian kalau mau membuktikan silahkan. Demikian tadi pembahasan materi yang pertama untuk persamaan trigonometri, yaitu tujuannya menyelesaikan persamaan trigonometri. Harapannya kalian bisa menyelesaikan persamaan trigonometri pada tugas-tugas yang Bapak berikan. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada Bapak langsung atau mungkin berdiskusi dengan teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.